saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka menuju arah timur, menyusuri pantai laut selatan dan memasuki hutan belantara, menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya sampailah mereka di Bukit Gunung Puger dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi berjumlah 12 orang. Salah satunya bernama Setroketipo yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah saat melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Setroketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan haus Pangeran dan teman-teman," jawab Setro. "Apa kamu tidak lelah, Setro?" Pangeran Mangkubumi bertanya kembali. "Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan," jawab Setro. "Tentu saja aku mengizinkanmu, Setro. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Saat ini jasa-jasamu tak akan kulupakan, Setro," kata Pangeran Mangkubumi. Setroketipo berangkat menelusuri perbukitan tandus. Ia mencari buah-buahan dan sumber air lainnya yang dapat menghilangkan dahaga. Setroketipo menemukan banyak pohon buah di tempat itu. Beberapa buah sudah ia ambil, salah satunya buah pace yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Namun saat berjalan kembali, Setroketipo merasa haus dan lapar. "Aku merasa haus dan lapar sekali. Tapi bagaimana nasib Pangeran dan teman-teman jika aku harus memakan buah-buahan ini?" kata Setro sambil kelaparan. Karena tak kuat menahannya, Setroketipo mengambil buah pace. Ia peras airnya dan memakan daging buahnya. Setelah merasa kenyang kembali, Setroketipo meneruskan perjalanannya. Setelah sampai di tempat semula, ia segera memberikan buah-buahan itu kepada Pangeran Mangkubumi. "Mengapa kamu tidak ikut makan? Apa yang kamu dapat ini, Setro?" Pangeran Mangkubumi bertanya. "Maafkan, hamba sudah makan sedikit tadi di hutan, Pangeran," jawab Setro. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran dan pengikutnya belum merasa kekuatannya pulih kembali. Namun berbeda dengan Setroketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja, Pangeran Mangkubumi sampai terheran-heran melihatnya. Tibalah suatu hari, Pangeran memanggil Setro untuk menghadapnya. "Iya, Pangeran, hamba menghadap," kata Setroketipo sambil ketakutan. "Kamu nampak ketakutan sekali, Setro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Namun, aku hanya ingin bertanya, Setro, mengapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja? Padahal aku dan teman-temanmu belum merasa kekuatan ini pulih kembali," ujar Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Selama ini hamba memakan dan meminum air perasan buah pace." "Benarkah? Jadi selama ini kamu memakan dan meminum air perasan buah pace yang bergelatuan di pohon itu?" tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk pohon pace yang kelihatan dari sana. "Benar, Pangeran. Hamba tak berani menyuguhkan buah itu pada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak menyukainya," Setroketipo berusaha menjelaskan. "Tak apa, Setro. Aku sendiri berpikiran bahwa buah pace itu tak enak untuk dimakan. Namun kekuatanmu pulih kembali karena memakan dan meminum air perasan buah pace itu. Aku ingin sekali mencobanya, Setro." "Baiklah, Pangeran. Hamba akan menyediakannya untuk Pangeran." Setroketipo mengambil buah pace. Ia peras airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pace dimasukkan ke tempurung kelapa. Setroketipo bergegas memberikan air perasan buah pace itu kepada Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi langsung meminumnya. Perlahan keletihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya untuk meminum air perasan buah pace itu. Semua merasa kekuatannya pulih kembali. "Ketahuilah, kita semua selamat karena jasa Setroketipo. Untuk itu kalian semua jadi saksi. Jika perjuangan kita berhasil, maka aku akan memberikan daerah Pace sampai wetan, sampai ke timur." Daerah Pace sampai wetan, daerah Pace sampai wetan, daerah Pacetan. "Ya, daerah ini dinamakan daerah Pacetan,"
Pacitan menjadi Kabupaten Pacitan.